Nah, di sini ada pertanyaan dari teman kita melalui WhatsApp saya. Dia bertanya kepada saya, oke, kita lihat. Bang, pinjol-pinjol ini ada DC-nya nggak, Bang? Katanya ada yang didatengin, ada juga yang tidak, Bang, oke? Ada kami, Kredipo, Akulaku, Kredit Pintar, Shopee, EasyCash, Watas, Pin Plus, oke? Nah, dia bertanya seperti ini. Ini saya jelaskan kepada teman-teman, pinjol-pinjol ini seperti ada kami, Kredipo, semuanya ini adalah resmi OJK, oke? Rata-rata yang ditanyakan adalah resmi OJK. Adakah DC lapangannya? Kapan datangnya, Bang? Saya sudah telat 3 bulan, saya sudah telat 1 minggu. Selalu dipertanyakan, oke? Yang paling saya ingin tahu kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air ini, apa sih yang kalian ketakutkan sama DC pinjol, oke? Apa yang paling Anda takutkan dari pinjaman online? Rata-rata saya selalu mendapatkan jawaban mereka takut sama DC pinjaman online. Takut diapain? Pertama, oke, takut di WhatsApp. Habis itu takut di email. Habis itu takut di telepon. Habis itu takut didatangkan ke rumah. Yang paling ditakutkan itu mereka akan mengatakan datang ke rumah, oke? Padahal pertanyaan-pertanyaan ini selalu ditanyakan kepada saya pribadi, oke? Kapan datang ke rumah? Padahal itu belum tentu Anda didatangkan ke rumah, oke? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan para DC pinjol itu akan datang ke rumah Anda, oke? Tidak ada satu orang pun, karena mereka cara mendatangi itu random. Tidak ada yang dipastikan bahwa seluruh nasabah pinjaman online misalkan di Kredipo atau di Akulaku didatangkan semua. Walaupun di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau didatangkan. Itu tidak ada, oke? Jadi tidak ada kepastian kapan mereka akan datang ke rumah Anda. Nah, kita belajar dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita yang pernah didatangkan, habis itu yang pernah misalkan keluar dari pinjaman online, oke? Nah, mereka selalu mengatakan, oke, yang paling utama, yang paling akar supaya Anda tidak stres, tidak terbawa lagi emosi, habis itu Anda tidak terganggu pikiran, akarnya Anda tutup, oke? Keran akarnya Anda tutup. Apa itu? Komunikasi, oke? Nomor 1 itu komunikasi. Lewat apa? Lewat HP Anda. Itulah akarnya, semua akar Anda bisa stres. Kenapa, oke? Saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak ingin stres lagi, oke, stop berhubungan sama yang namanya DC pinjol. Seperti apa cara menstopkan aplikasi-aplikasi itu? Pertama, kalau seandainya ada nomor baru atau WhatsApp baru, habis itu ada notifikasi email masuk, Anda tetap abaikan. Anda jangan hiraukan, oke? Itu yang paling utama. Dan kalau seandainya Anda masih membuka WhatsApp, masih membuka email, mengangkat telepon mereka, itu bukan solusi untuk Anda keluar dari jeratan pinjol. Kenapa? Di sini niat kita bukan tidak mau membayar pinjol, teman-teman, oke? Takutnya kalau seandainya Anda membaca semua WA mereka, Anda ambil hati omongan mereka, Anda bisa stres, Anda bisa gila, Anda bisa melakukan hal-hal yang di luar batas pikiran Anda, oke? Itu yang paling ditakutkan. Bukan sedikit orang yang stres gara-gara DC pinjol menagih. Kalau masalah by checking, oke, masalah slik OJK Anda sudah daftarkan di OJK, itu sudah resiko, teman-teman. Resiko awal kita meminjam itu semuanya sudah tahu. Kalau seandainya kita tidak mampu lagi untuk membayar, nanti nama kita akan diserahkan sama pihak pinjol ke OJK dan akan masuk by checking atau slik, oke? Jadi di situ kita semuanya sudah paham kalau seandainya terjadi galbay, oke? Seperti itu. Nah, ini yang paling ditakutkan. Kenapa Anda takut masuk by checking atau slik? Oke, tidak apa-apa. Sebenarnya itu adalah lebih baik juga kalau seandainya nama kita sudah masuk slik OJK atau by checking, supaya kita tidak meminjam lagi dimanapun itu. Berarti kita sudah menjauhkan yang namanya riba, oke? Karena banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan masalah riba hana ini. Tetapi pas dibilang masuk by checking, mereka takut, oke? Mereka selalu bertanya-tanya, mereka selalu mengocek, kenapa bisa cara menghapuskan slik OJK saya, cara menghapuskan by checking. Berarti niat Anda masih mau mengambil uang di bank ataupun di aplikasi pinjol manapun berhubungan sama yang namanya keuangan, oke? Finansial. Jadi berurusan sama perbankan. Jadi Anda itu takutnya apa, oke? Jangan berkoar-koar masalah riba hana sini sana sini, tetapi Anda takut masuk slik OJK atau by checking, oke? Nah, balik lagi ke poinnya. Jadi teman-teman semuanya, pinjol-pinjol seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Kredipo, Akulaku, EasyCash, semuanya itu Kredit Pintar, oke? Mereka itu memang ada yang didatangkan sama mereka ke DC lapangan atau ke rumah-rumah para nasabah, tetapi mereka acak, oke?
acak, tidak dipastikan mereka datangnya hari apa, bulan apa, minggu keberapa. Walaupun mereka mengatakan kepada Anda sudah di jalan ataupun di mobil menuju tempat Anda, lokasi Anda, itu tidak ada yang namanya didatangkan, oke? Itu hanya menggertak, itu cuma gertakan semata, oke? Jadi jangan Anda takut. Takutnya Anda sudah dibilang seperti itu, Anda gelabakan, habis itu Anda pinjam sana, pinjam sini, tidak peduli dari mana uangnya, Anda siapkan uangnya, jual motor, jual aset seperti itu, oke? Gara-gara digertak, diisi pinjol. Jangan sampai seperti itu, oke? Saya ingatkan seperti itu, oke teman-teman, oke? Yang paling penting, kuatkan mental, berusaha keluar dari jeratan pinjol ini, karena sudah ngeri sekali, oke? Pinjaman online di Indonesia ini sudah sangat luar biasa membuat masyarakat rusak, oke? Jadi kalau seandainya ingin secepatnya pinjol ini dibubarkan, kita bersama-sama, kita gaungkan terus, oke, kepada pemerintah, kita suarakan terus, oke, melalui channel manapun itu, melalui edukasi dimanapun itu, suara dimanapun itu. Yang paling penting supaya pemerintah Bapak Prabowo Subianto bisa mendengar keluh kesah masyarakatnya, bahwasanya masyarakat sudah banyak yang terjerat, tidak sanggup lagi, sudah capek menghadapi pinjaman online, oke? Bukan sedikit korban yang didatangkan sama pinjaman online, banyak sekali, oke? Dari Sabang sampai Merauke ini tidak terhitung lagi, oke? Orang-orang mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pinjaman online. Jadi cukup sampai sini. Kalau seandainya teman-teman cocok video ini, silahkan share ke video teman-teman yang lain, ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe dan like supaya saya memberikan informasi terbaik ini semakin hari semakin kita menggaungkannya terus, supaya pemerintah paham apa yang dirasakan masyarakat kecil seperti kita ini, oke? Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan pernah takut sama pinjaman online.